Selamat bergabung dalam ibadah streaming GKPI Padang Bulan Medan. Sesaat lagi, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Yang perlu dipersiapkan dalam ibadah ini adalah Alkitab, Kidung Jemaat dan pelengkap Kidung Jemaat, kertas acara, dan persembahan. Kertas acara dapat diperoleh melalui kantor gereja GKPI Padang Bulan, menghubungi penatua di sektor masing-masing, mendownload kertas acara terlebih dahulu pada link yang ada di deskripsi video ini, dan dapat juga dengan mengaktifkan subtitle yang ada pada platform YouTube Anda dengan pilihan bahasa Indonesia. Ibadah akan dimulai sesaat lagi. Mari persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Salam, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Minggu ini kita kebaktian, minggu ke-6 setelah Trinitatis. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 27 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang teguh, yang kudus, pikiran yang baik, dan kegembiraan melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah damai kepada kami, agar kami merasa tentram hidup dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 4 ayat yang pertama. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah dikutip dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Kita baca secara responsorial. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Marilah kita merenungkan segala dosa dan perbuatan kita yang kurang berkenan bagi Allah.
Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit berguncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan terguncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 164 ayat yang pertama. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372 ayat pertama dan yang kedua. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib?
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari 289 ayat 1 dan 9. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai 17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam minggu ini, gereja kita resmi sudah terbuka untuk peribadahan di dalam gereja, dan kami mohon kepada keseluruhan jemaat untuk tetap mengikuti dan melaksanakan protokol kesehatan atau dari pemerintah tentang social distancing dan juga physical distancing. Begitu juga peralatan-peralatan yang akan dibawa seperti masker, dan nantinya setelah usai ibadah juga kami mohon tidak ada
peralatan pribadi yang tertinggal di gereja, bahkan acara atau lembaran acara yang telah diambil, kami mohonkan juga dibawa pulang. Pada saat ini di dalam ibadah kita minggu ini, setelah gereja kita terbuka, kita diingatkan tentang persembahan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah mengalami masa-masa COVID-19 dan kita beribadah harus di rumah, begitu juga tentang persembahan. Firman ini mengingatkan apakah kita setia melakukan ibadah di rumah masing-masing dan setia juga memberi persembahan. Namun sekarang mari kita melihat dalam kitab Ulangan pasal 16 ini ada 3 hari raya yang senantiasa dirayakan oleh umat Israel, yaitu yang pertama Paskah dan atau roti tidak beragi, kemudian hari raya 7 minggu dan hari raya Pondok Daun. Maka dalam nas kita khusus adalah tentang hari raya Pondok Daun dan kira-kira apa yang dimaksud dengan hari raya tersebut. Hari raya Pondok Daun ini adalah di mana umat Israel mensyukuri tentang hasil panennya, bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam usaha mereka. Maka seluruh keluarga datang ke Yerusalem untuk merayakannya, dan ada satu hal ciri tentang hal ini, yaitu masing-masing membuat pondok yang sederhana dan nanti atapnya dari daun palem atau ranting-ranting atau dedaunan. Nah, apa yang akan mereka lakukan di dalam pondok tersebut? Nah, di sanalah tempat keluarga itu memberi persembahan. Dan mereka juga sambil mengingat bagaimana umat Israel keluar dari Mesir dan selama di padang gurun, di padang belantara, mereka membuat pondok juga untuk tempat mereka berteduh. Maka firman Tuhan saat ini mengingatkan kita dengan mengenang penderitaan adalah sesuatu yang sangat perlu direnungkan untuk melihat kehebatan, kemurahan, kebaikan dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena dikatakan dalam saat ini bersyukur atas segala yang terjadi dalam hasil usaha atau hasil pertanian, maka di dalam perayaan ini disebut 7 hari lamanya. Apa yang dimaksudkan harus 7 hari? Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau dikatakan bersyukur, memang tidak boleh sekedar. Bersyukur itu adalah perlu dari kesungguhan hati. Jikalau saat ini harus 7 hari, hal itu adalah mereka syukuri dan memang belum setara dari apa yang harus mereka kerjakan dalam mengucap syukur. Oleh karena itu juga pada saat ini dari kitab Ulangan disebutkan, sekaligus kita belajar apa itu arti kita ulangan. Maka seperti dengan namanya ulangan, berarti apa yang isinya di kitab Ulangan adalah merupakan ulangan-ulangan yang dari kitab sebelumnya. Maka dengan contoh hari raya Pondok Daun ini, itu sudah ada di kitab Keluaran pasal 12, Imamat 23, dan Bilangan 28 sampai 29. Diulang kembali dari kitab ini. Apa yang harus atau yang menjadi perenungan kita atas perayaan Pondok Daun pada saat ini? Bagi kita semua ada satu hal cirinya di mana Tuhan memilih tempat. Kalau dikatakan Tuhan memilih tempat, artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan sesuka hati kita untuk menentukan di mana kita beribadah. Sebenarnya Tuhanlah penentu di mana kita beribadah. Bagaimana kita tahu Tuhan penentu? Sehingga semua kita yang memiliki rumah, maka selalu dikatakan rumah juga tempat kita beribadah. Dan secara khusus bait Tuhan atau rumah Tuhan. Maka rumah kita dan bait Tuhan adalah hal yang khusus kita sediakan tentang waktu, hati, dan juga keberadaan kita untuk memuliakannya. Maka ada beberapa hal yang kita dapat melalui Hari Raya Pondok Daun ini yang kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama adalah bersyukur. Kalau dikatakan bersyukur Bapak Ibu, bukan soal karena membludak hasil panennya, tapi bersyukur atas segala hal. Apakah panennya luar biasa atau juga dalam keadaan terbatas? Karena bersyukur adalah tentang masa depan. Bersyukur kita sekarang adalah penentu untuk masa yang berikutnya. Maka di GKP juga gereja-gereja yang dibangun di sekitar daerah pertanian atau lebih banyak juga jemaatnya sebagai petani, pelayanan tahunan akan ada juga yang disebut hari raya atau pesta panen, dalam bahasa Batak pesta Gotilon. Contohnya ketika saya melayani di Lupakam, maka perayaan itu adalah disesuaikan sesuai dengan masa panennya. Maka di sana bisa saja 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Dan selalu dirayakan itu dengan sukacita dan makan bersama. Karena hal itu adalah syukur kepada Tuhan. Dan gereja GKP juga menyediakan pelayanan khusus untuk persembahan bulanan atau juga perpuluhan. Karena banyak juga warga jemaat yang menjadi karyawan baik di swasta atau negeri, bahkan ada juga merupakan penghasilan harian. Gereja kita tetap melayani, menerima persembahan dengan hal-hal itu. Kemudian yang kedua, kita diingatkan memberi dengan sukacita. Kita teringat di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Maka dalam perayaan Pondok Daun ini juga ditekankan tentang memberi dengan bersukaria atau dalam perjanjian baru disebut bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan sedang menghendaki memberi dengan sukacita. Yang ketiga adalah tempat pilihan Tuhan. Kita juga diajarkan tidak boleh sembarang melakukan peribadahan, mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi bersyukur karena hal yang kurang baik yang terjadi pada musuh kita. Hal ini sungguh-sungguh perlu kita pahami, tidak ada bersyukur seperti itu. Dan yang keempat adalah hubungan atau persekutuan yang erat kepada Tuhan yang dinyatakan dengan membawa persembahan. Dan khusus di sini diingatkan pada kita, persembahan yang kita berikan adalah sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, persembahan kita adalah kejujuran kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi banyak, silahkan mempersembahkan banyak. Oleh karena itu, biarlah melalui ibadah minggu kita saat ini, Tuhan tetap setia menyertai kita dan kita juga sekaligus setia dan mengingat dengan firman Tuhan 1 Tesalonika ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengingatkan kami kembali bagaimana kebaikan-Mu dan bagaimana kami bersyukur atas segala apa yang telah Engkau beri. Sungguh Engkau mengingatkan kami, apa yang kami persembahkan adalah daripada-Mu, adalah sesuai dengan berkat yang Kau berikan pada kami. Kiranya kemurahan-Mu menjadi kebesaran atau juga kebanggaan kami untuk hidup selama di dunia ini. Sekalipun segala sesuatu menurut ukuran manusia kurang, tetapi ajar kami bahwa bersyukur adalah dalam segala hal. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.